Heni Hermawan itu apa? Heni Hermawan. Heni Hermawan ki yo kelas 5A. Oh, sudah lebih. Heni Hermawan memang bapaknya Heni Hermawan. Oh, Heni Hermawan putri Lestari. Rabbil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke. Sudah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga sehat semua ya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu seorang guru yang luar biasa dari Temanggung, namanya Pak Wahyudiono yang akan menemani kita di kelas IPA kali ini. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang materi listrik dinamis ya. Oke, sudah siap semua ya? Itu sudah disiapkan. Mbak Lili sudah menyiapkan bukunya. Bagus, alhamdulillah. Kita akan sebentar saya share screen dulu ya. Mbak Lilis mungkin bisa di-mute sama Mbak Bupa, di-mute dulu ya. Dimatikan audionya. Oke, baik. Kita akan mulai pembahasan kita tentang materi listrik ya. Saya share screen dulu. Oke, apakah bisa terlihat share screen saya ya? Sebentar. Bisa terlihat betul share screen saya? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Hilang lagi ya? Oke, saya coba share lagi. Oke, sudah terlihat ya? Mbak Lili sudah terlihat? Ya. Ya, oke. Oke. Oke, sip. Kita mulai ya. Kita akan membahas tentang listrik dinamis. Kemarin kita sudah membahas dari konsep listrik. Konsep listrik itu apa? Kita sudah jelaskan. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan materinya tentang ohm ya. Oke, sebentar. Tentang hukum ohm dan juga nanti tentang rangkaian listrik. Yang hari ini kita akan bahas dua hal, yaitu hukum ohm dan rangkaian listrik. Sebelum kita lanjutkan, kita ulas sebentar yang kemarin ya, bahwa kalau ada potensial tinggi dan potensial rendah itu dihubungkan dengan suatu penghantar, itu akan terjadi yang namanya arus listrik, ya kan? Nah, di sini saya lihat dan share screen saya terlihat, guys. Akan muncul arus listrik. Akan muncul arus listrik ya. Jadi sekali lagi kalau ada potensial tinggi dihubungkan dengan potensial rendah itu akan muncul yang namanya arus listrik, yaitu aliran muatan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemarin kita sudah bahas tentang itu. Nah,
sebelum dilanjutkan, pernahkah ada di antara kalian yang pernah kesetrum? Siapa yang pernah kesetrum? Pernah. Siapa itu? Pernah. Iya, siapa yang pernah? Tapi masih hidup ya? Tapi masih hidup ya? Masih, ya? Pak. Masih. Berarti menurut kalian listrik itu membahayakan atau tidak? Iya. Oh iya, ada yang tidak. Membahayakan atau tidak? Jadi kadang listrik itu membahayakan. Tapi pernah dengar ada orang mati kesetrum? Pernah. Nah ya. Pernah mendengar orang. Berarti listrik itu bisa berbahaya dan juga bisa bermanfaat gitu ya? Ya. Oke. Iya. Oke. Nah, oke, terus. Nah, sekarang kira-kira kalau misalkan listrik itu dalam kehidupan sehari-hari banyak manfaatnya ya. Misalkan satu hari saja mati listrik, kira-kira apa yang kalian rasakan? Nggak enak. Gelap, terus? Nggak bisa ngecas HP. Wah, nggak bisa ngecas HP ya. Kalau mau ngecas HP harus pakai listrik ya? Iya. Iya. Berarti itu bermanfaat atau tidak itu ya? Bermanfaat. Hampir setiap kehidupan kita membutuhkan oke, ya, terus Listrik. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini setelah itu paham, kita harus tahu kapan itu listrik itu membahayakan, kapan listrik itu tidak berbahaya. Nah, kita harus mempelajarinya. Oke. Kita akan pembahasan tentang hukum Ohm ya. Ini hukum Ohm ya. Kita akan menyampaikan hukum Ohm. Kenapa kok kita harus memahami hukum? Karena hukum ini hanya sederhana sebenarnya, ya. Kenapa hukum ini sederhana, tapi dari hal yang sederhana ini kalian bisa memanfaatkannya untuk berbagai aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian punya HP, kalian punya apa namanya? Televisi, kalian punya alat listrik, semua itu didasari dari hukum Ohm ini ya. Nah itu jadi itu kita belajar itu. Kemudian yang kedua nanti di rangkaian listrik kita akan memahami bagaimana toh karakteristik dari rangkaian listrik ya. Tujuannya adalah itu supaya apa? Supaya kita paham. Oh bagaimana kalau nanti kita memasang suatu alat listrik ya di suatu tempat, apa saja yang harus diperhatikan. Apakah kita akan menggunakan rangkaiannya itu seri atau paralel gitu ya. Dulu di SD kan sudah pernah mengenal rangkaian seri paralel. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana apa karakteristiknya. Oke. Kita bisa mulai ya. Nah, di sini kita mulai dari hukum Ohm dulu ya. Jadi hukum Ohm itu adalah bandingan di sini ya. Jika ada arus listrik ya pada suatu penghata, maka besarnya kuat arus listrik itu akan berbanding pada potensialnya ya. Itu mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana ilustrasinya? Sebentar ya. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Bentar ini. Saya mute dulu ya. Oke, nanti yang mau menyampaikan pendapat silakan buka mic kemudian tutup mic-nya ya. Untuk sementara mic-nya di mute dulu ya.
saya agak bingung ini mengatur mic-nya. Oke. Nah. Oke, sudah tenang berarti. Oke, kita lanjutkan ya. Tentang hukum tadi. Jadi hukum itu menyatakan apabila ada suatu penghantar di aliran listrik. Jadi tadi kan dikatakan kalau ada beda potensial ya, potensial tinggi itu dengan potensial rendah dihubungkan dengan suatu penghantar, maka akan muncul arus listrik. Jadi ada dua besaran di situ. Ada kuat arus listrik dan tegangan ya. Kuat arus listrik dan tegangan. Nah, di sini kita akan coba bahas kira-kira bagaimana hubungan antara kuat arus listrik itu dengan tegangan yang ada. Saya akan coba simulasikan dengan suatu rangkaian sederhana ya. Saya akan coba simulasikan dengan rangkaian sederhana. Sebentar. Oke, sudah bisa tampak ya di depan kalian? Ya, di sini ada V tegangan. Ya, kita akan membahas hukum Ohm ini dengan melihat di sini ada tegangan, kemudian di sini ada kuat arus listriknya. Ya, nah ada variabel yang namanya resistan. Ya, atau resistan itu hambatan. Jadi suatu penghantar itu dia pasti akan memiliki hambatan ya. Suatu penghantar dia akan memiliki hambatan. Nah, ternyata hambatan itu mempengaruhi perbandingan antara tegangan dan kuat arus listrik ya. Akan kita simulasikan. Misalkan tegangannya ini kita naikkan. Nah, kita naikkan, maka I-nya juga akan bertambah di situ. Ya. Kalau kita hambatannya kita turunkan, I-nya akan bertambah kecil atau bertambah besar di situ? Bertambah besar. Oke. Ya. Nah, hubungannya seperti itu. V dengan I itu kalau V-nya diperbesar, kita lihat kalau R-nya tetap, V dan I itu sebanding. Kalau V-nya membesar, I-nya juga membesar. Kalau V-nya mengecil, I-nya juga mengecil. Tegangannya atau beda potensialnya diperbesar, kuat arusnya juga semakin besar. Sebaliknya kalau tegangannya itu diperkecil atau beda potensialnya itu diperkecil, maka arusnya juga semakin kecil. Ini hubungan sebanding. Nah, kesebandingan itu juga dipengaruhi oleh namanya hambatan, ya. Hambatan. Hambatan itu logikanya bagaimana? Hambatan itu analognya adalah kalau kita lewat sungai, ya, gampangnya lewat sungai. Sungai itu kalau di sungai itu banyak hambatan, banyak sampah, banyak batu-batu, maka alirannya akan cenderung menjadi kecil, ya kan? Oke. Tapi kalau tidak ada yang menghambat, tidak ada yang membendung, kira-kira arusnya bagaimana? Kira-kira arusnya bagaimana? Ada yang mau menjawab? Besar. Lancar. Ya, semakin besar. Semakin lancar. Jadi kalau ada hambatan, kira-kira arusnya jadi tambah kecil atau tambah besar? Kecil. Tambah kecil. Nah, kalau hambatannya kecil, arusnya jadi apa? Besar. Ya. Besar. Saut-sautan yang menjawab. Bagus. Jadi sudah paham konsepnya ya. Jadi intinya kalau ada arus listrik melewati suatu penghantar dan penghantar itu memiliki hambatan besar, maka arusnya jadi kecil. Sebaliknya jika penghantar itu punya hambatan kecil, maka arusnya mengalir menjadi lebih besar. Jadi ada faktor hambatan. Nah, di setiap alat listrik itu pasti memiliki hambatan, ya.
Di setiap alat listrik pasti memiliki hambatan. Itu yang menjadi konsep utama harus kalian pahami. Nah, kenapa kok ketika hambatan besar kok arusnya jadi kecil, ya karena ada penghambatnya itu, ya ada penghambatnya itu. Jadi intinya bahwa besarnya tegangan dengan atau beda potensial dengan kuat arus itu adalah sebanding, ya. Itu disebut dengan hukum Ohm. Nah, kalau dibuat persamaan, maaf belum saya share screen ya. Maaf. Oke. Saya ulang tadi, jadi tadi bahwa besarnya V itu sama dengan apa? R itu beda potensial itu sebanding dengan kuat arus listrik. Nah, di sini bisa dituliskan sebagai persamaan seperti ini, R sama dengan V per I. Ya, atau bisa kita tulis persamaan itu menjadi V sama dengan I kali R. Seperti itu. Nah, itu persamaan hukum Ohm, ya, persamaan hukum Ohm. Ini kalian pahami, kalian hafalkan, kalian benar-benar tanamkan dalam hati, karena walaupun hanya sederhana seperti ini, V sama dengan I kali R, tapi ini yang akan membuat alat-alat listrik itu bisa bekerja, ya. Jadi dasarnya dari persamaan yang sederhana, V sama dengan I kali R. Oke, jadi V sama dengan I kali R. Ya, ini. Kalau digambarkan dalam persamaan ini kan dulu di kelas 8 kalian sudah pernah belajar persamaan garis lurus ya. Ya, Y sama dengan X. Ya, Y sama dengan X. Nah, kalau kita buat grafik antara kuat arus listrik dengan tegangan atau beda potensial, itu akan membentuk garis seperti ini. Ini adalah hubungan antara kuat arus listrik dan tegangan. Oke. Nah, seperti itu tentang hukum Ohm. Kalian ingat-ingat ya bahwa hukum Ohm itu sama dengan hukum Ohm itu menyatakan bahwa besarnya tegangan itu sebanding dengan kuat arus listrik. Nah, di sini ada faktor penghambat yang juga nanti akan mempengaruhi besarnya arus listrik. Jadi yang mempengaruhi arus listrik itu adalah hambatan. Ya, oke, sudah paham ya? Jadi saya ulangi, beda potensial adalah menurut hukum Ohm beda potensial sama dengan kuat arus listrik dikalikan dengan hambatannya. Oke. Oke, sampai di sini mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ingin bertanya, silakan kalau mau bertanya tentang hukum Ohm dulu. Tidak ada? Tidak. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke rangkaian listrik. Ya. Oh ya, sebelumnya kehambatan dulu, maaf. Kehambatan listrik tadi ya. Jadi hambatan listrik itu hambatan yang paling utama dan pasti ada itu adalah hambatan pada apa? Pada penghantar itu sendiri. Tadi dikatakan hambatan pada penghantar itu sendiri. Jadi kalau tadi beda potensial ya, potensial tinggi dihubungkan dengan potensial rendah, itu akan muncul arus listrik. Nah, besarnya arus listrik itu dipengaruhi oleh hambatan dasar yang ada itu pada penghantar. Nah, hambatan pada penghantar itu sebanding dengan panjang penghantar atau panjang kawat dan sebanding juga dengan hambat jenis kawat atau hambat jenis penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Ya, saya ulangi, hambatan dalam suatu penghantar itu sebanding dengan
hambat jenis penghantar sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar. Maksudnya apa? Kalau hambat jenisnya besar, maka hambatannya juga besar. Semakin panjang penghantar, itu hambatannya juga akan semakin besar. Itu. Sebaliknya, kalau luas penampangnya itu besar, hambatannya jadi kecil. Sebaliknya, kalau luas penampangnya kecil, hambatannya itu jadi tambah besar. Nah, itu konsepnya yang harus kalian pahami. Jadi penghantar itu semakin panjang penghantar, dia akan memiliki hambatan yang sangat besar. Semakin panjang penghantarnya, hambatannya juga akan semakin besar. Gitu ya. Kemudian luas penampang. Luas penampang itu besar kecilnya kawat atau besar kecilnya penghantar. Kalau penghantarnya itu besar, maka hambatannya jadi kecil. Gitu ya. Sedangkan kalau hambatan luas penampangnya kecil, justru hambatannya akan menjadi tambah besar. Gitu nggih. Nah, ini faktor utama dari hambatan. Nah, selain hambatan dari penghantar itu, hambatan listrik itu bisa juga berasal dari hambatan yang dibuat oleh manusia, sengaja dibuat oleh manusia. Namanya adalah resistor. Gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah resistor. Dan juga di setiap alat listrik itu kita juga akan mengenal penghantar juga. Jadi penghantar, hambatan juga. Jadi di alat listrik itu juga akan memiliki hambatan. Oke. Kalau kita masang lampu misalkan, berarti kita sebenarnya sedang memasang hambatan dalam suatu rangkaian. Kalian ngecas HP, berarti ketika ngecas HP itu sebenarnya kalian memberikan hambatan pada suatu rangkaian listrik. Kalian menyalakan televisi misalkan, nah itu kalian di sekitarnya ada televisi ya, di situ kalau diculokkan ke stop kontak nanti baru dia bisa hidup. Artinya kalian memberikan hambatan pada rangkaian itu. Jadi listrik dalam rumah kalian itu kan juga rangkaian listrik. Nah, itu kalian ketika menghidupkan suatu alat listrik, sebenarnya kalian itu sedang memberikan hambatan. Jadi hambatan itu banyak sekali ya. Alat-alat listrik itu merupakan hambatan dan juga ada komponen elektronika yang sengaja ditambahkan untuk alat listrik itu. Untuk menambahkan hambatan pada suatu alat listrik. Oh, maaf ya, ternyata belum saya share-in ya. Astagfirullah. Oh, sudah ya. Oke. Oke. Oke, ya. Nah, seperti itu tadi tentang hambatan dalam suatu penghantar dan juga hambatan yang dipasang dalam suatu rangkaian. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke rangkaian listrik ya. Ke rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik. Sebagai contoh mudah, dulu di SD kalian pernah belajar tentang rangkaian seri dan paralel ya. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada rangkaian seri itu rangkaian yang sambung menyambung menjadi satu. Itulah rangkaian seri. Ini seperti ini bentuknya. Kalau rangkaian paralel itu bagian positifnya itu dijadikan satu, bagian yang ke negatifnya juga dijadikan satu. Itu namanya rangkaian listrik paralel. Itu untuk mengidentifikasi rangkaian seri dan paralel mudahnya seperti itu ya. Nah, kalau seri itu kan disambung-sambung alat listriknya itu. Positifnya di salah satu ujung hambatan atau alat listrik, yang negatif itu di ujung yang lain daripada hambatan, atau di sini yang digunakan adalah lampu ya. Nah, seperti ini bentuk dari suatu rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Sampai sini paham nggih rangkaian seri dan rangkaian paralel?
di rangkaian seri dan paralel itu pasti ada sumber tegangan, pasti ada hambatan. Nah, hambatan itu bisa berupa lampu, seperti ini lampu ya. Sebagai contoh lampu. Oke. Nah, kenapa toh kok kita harus mengenal rangkaian seri dan paralel, atau kenapa toh kok hambatan atau alat listrik itu harus disusun seri dan paralel? Kita harus tahu tujuannya ya. Tujuannya kenapa kok dipasang seri, tujuannya kenapa kok dipasang paralel. Nah, seperti itu. Kenapa? Itu kita akan bahas tentang karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, dari hambatan dulu ya. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk memahami ini kita akan melakukan demonstrasi sederhana ya. Saya akan melakukan demonstrasi. Nanti kalian catat data yang muncul dari layar yang akan saya bagikan nanti. Ya, saya ulangi. Prosedurnya adalah seperti ini. Prosedurnya untuk simulasinya. Karena kita tidak mungkin bertemu untuk melakukan eksperimen ya. Jadi nanti kita akan mencoba membuat simulasi tentang rangkaian listrik. Membuat simulasi tentang rangkaian listrik. Sebentar saya share screen dulu. Belum keluar ya? Bentar. Oke, sudah muncul? Apakah sudah muncul? Halo, saudara-saudara. Sudah. Oh, sudah. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Silakan di-mute lagi ya. Oke, sip. Nah, saya akan membuat simulasi sederhana tentang rangkaian listrik ini ya. Oke. Di sini saya akan coba membuat rangkaian seri ya, rangkaian seri. Rangkaian seri berarti ini misalkan ada lampu. Ada 3 lampu ini ya. Oke. Kita gunakan 1 buah baterai dan 1 saklar. Oke, rangkaian seri. Nanti kita akan coba bikin ini ya. Ini misalkan lampu A, lampu B, lampu C. Atau ini lampu 1, lampu 2, lampu 3. Nah, lampu ini, sudah saya bilang tadi, ini merupakan hambatan. Jadi ini hambatan 1, nanti simbolnya adalah R, berarti ini R1, ini R2, ini R3. Oke. Kemudian ini saklar, ini sumber tegangan, ada P di sini. P, beda potensial atau tegangan. Oke. Nah, nanti saya akan coba bikin suatu rangkaian seri. Kita akan coba masukkan nilainya. Nah, nanti setelah saya bikin rangkaian ini dan amati kejadian yang ada, selanjutnya kalian catat nilai-nilai yang akan muncul di sini ya. Nilai-nilai yang akan muncul di sini dari tegangan, kuat arus, dan hambatan. Tadi kan kita sudah kenal hukum Ohm. Nah, kita akan aplikasikan hukum Ohm itu dalam rangkaian listrik ini, rangkaian listrik. Oke. Nah, di akhir demonstrasi kalian akan saya bagikan LK ya, lembar kerja. Nah, tolong lembar kerja itu nanti diisi dengan nilai-nilai atau angka yang ada dari simulasi yang saya berikan. Ya. Karena saya kira kalian tidak bisa menggunakan 2 screen ya, artinya 1 screen untuk Zoom dan 1 screen untuk simulasi, maka di sini saya demonstrasikan saja. Nah, nanti hasil dari demonstrasi itu kalian catat atau mungkin nanti kalian screenshot ya. Screenshot saja. Screenshot tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui nilai-nilai yang ada, kemudian dimasukkan dalam lembar kerja yang akan kami bagikan nanti. Oke. Jadi setelah ini kita akan bagikan lembar kerjanya.
Nah, saya akan demonstrasikan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Sekarang kita bikin dulu rangkaian serinya dulu. Ya, ini rangkaian seri. Ya, rangkaian seri di sini. Kita sambung dengan kabel ya, ini kabelnya. Terus di sini kita akan lihat kuat arus, kan tadi di hukum Ohm kalau ada tegangan kita akan ukur kuat arus dan tegangannya. Besarnya tegangan dan kuat arus akan kita ukur dengan menggunakan alat. Alat untuk mengukur arus listrik namanya apa kemarin? Ada yang masih ingat? Alat ukur arus, kuat arus? Oh, ada yang mau bisa menjawab? Ampermeter. Ampermeter ya, siapa yang jawab itu ya? Oh, ampermeter ya, pinter. Nah, ampermeter ini disusun secara seri. Ya. Oke, Mbak Lili bisa di-mute dulu ya. Ini disusun secara seri, ya. Disusun dengan seri. Ini kita pasang di sini 3 ampermeter. Ini untuk mengukur kuat arus nanti yang mengalir berapa besarnya, itu ya. Nah, kita hubungkan dulu, sambung menyambung menjadi satu. Ya. Ini kita hubungkan. Nah, seri menyusunnya secara seri. Ini arus yang mengalir di hambatan 1. Ini arus yang mengalir di hambatan 2. Ya. Dan ini arus yang mengalir di hambatan 3. Oh, ini belum ada ampermeternya di sini. Oke, tak kasih satu di sini. Nah, terus di sini ini adalah arus yang mengalir pada rangkaian ya. Oke, terus di sini aja. Arus utama yang ada di rangkaian kita juga pasang di sini. Ya. Ya. Oke. Nah, oke. Sudah sambung semua ini ya. Alhamdulillah sudah nyambung semua. Oke. Kalau seperti ini ada arus listrik atau tidak? Ada yang mengalir enggak? Lampunya nyala enggak? Halo, saudara? Lampunya nyala enggak ini? Tidak. 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 Oh, tidak. Tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak? Belum disalurkan ke listrik belum. Bukan. Nah, ini listriknya sudah ada di sini. Belum diapakan, ayo. Itu ini belum disambungkan. Kita ada yang putus. Ada yang belum dipasang. Iya, ini apa namanya tadi? Belum disambung. Ya, ini namanya apa namanya? Belum disambung. Ini namanya apa? Belum disambung, Pak. Hah? Colokan. Oh, colokan. Switch. Ini namanya saklar ya. Saklar. Ini namanya apa anak-anak? Saklar. Saklar. Colokan. Ya boleh. Ini bisa juga dianggap sebagai colokan juga boleh ya. Tapi ini namanya saklar ya. Oke, bagus. Nah, saklarnya ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Ya, betul. Kalau rangkaian karena saklarnya terbuka, berarti ini ada yang putus di sini, ya. Nah, rangkaian seperti ini namanya rangkaian terbuka. Namanya rangkaian apa? Terbuka. Namanya rangkaian Terbuka. Nah, kalau ini rangkaian tertutup, namanya rangkaian apa? Tertutup. Iya. Semangat banget, As. Ini barusan sarapan ya, suaranya keras-keras banget. Oke,
Oke, bagus. Ya, jadi kalian sudah mengenal dulu sebenarnya Desi sudah pernah ya. Diajari ada rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Nah, sekarang kita akan melihat rangkaian tertutupnya. Ini tertutup. Ya. Rangkaian tertutup. Nah, di sini kita akan coba ganti. Bisa. Ada siapa itu? Oke. Sebentar. Oke, maaf, sebentar. Ya. Nah, sekarang di sini ada nilai hambatannya ya. Nilai hambatan ini 10 ohm, ini 10 ohm, ini 10 ohm ya. Di sini ada sumber tegangannya 9 volt. Oke. Ini bisa kita rubah. Oke, misalkan ini kita jadikan 12 volt. Kita jadikan 12 volt mana? Oke. Nah, ini. Terus perhatikan ketika saya rubah tegangannya apa yang terjadi dengan arusnya? Tadi berapa? 9 volt. Oke. Arusnya berapa di situ? Arusnya berapa? Ada yang bisa jawab? 3. 3. Arusnya 3? 9 form. Dan arusnya, kuat arusnya. Ini berapa? Salah. Ya, yang benar berapa? 9. 9 itu tegangannya. 9 itu tegangannya. Ini kuat arusnya berapa? 30. 0,30. 30. Ini 0,3. Ya. 0 ada titik ini koma ya. 0,30. Iya, 0,30. 0,30. Ya, di 0,30 ya. Oke. Good. Ini bacanya 0,30 bukan 30 dong. Apa terlalu kecil di HP kalian ya? Oke, bisa diperbaiki. Oke. Bisa. Ya, oke. Di sini 0,3 ya. Di sini juga 0, Ya. sini 3. 3. 0,3. 0,3. Ini 0,3. 0,3. Berarti sama semua ya. Nah, sekarang saya ganti Ya. Ya. tegangannya saya ganti. 9. Saya ganti 12. Berubah nggak arusnya? Berubah. Berubah. Jadi berapa? 0,4. 0,4 itu tadi apanya? Arus. Arus. Terus. Kuat arusnya. 12 volt ini apa tadi? Arus. Tegangan. Tegangan. Nah, di sini ada 10, 10, 10. Di 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Itu apa tadi? Hambatan. Hambatan. Iya. Namanya hambatan. Jadi hambatan satu. Hambatan. Oke, ya. Jadi ada hambatan, ada arus, ada tegangan. Oke. Oke, saya tutup dulu ya. Oke. Bentar. Mana ya? Oke, saya stop screen dulu. Nah, nanti saya akan mencoba mengubah nilai hambatannya. Gitu ya. Nanti kalian mana sebentar. Oke. Oke, nah
sekarang tuh saya share screen dulu ya. Tuh, maaf. Oke. Nah, di sini. Di sini hambatannya kita rubah ya. Kita rubah dulu hambatannya misalkan supaya ini tidak sama ya. Nanti lihat arusnya ini berubah atau tidak. Oke. Perhatikan arusnya ini ya. Kalau ini saya rubah hambatannya. Misalkan di sini hambatannya jadi 6. Ya. Di sini jadi sebentar, ini tegangannya 9 aja ya. Misalkan tegangannya 9, terus ini 6. Sini misalkan hambatan di sini 2 misalkan. Sorry. Di sini 2. Oke. Ya, di sini misalkan 1. Ubah dulu jadi 1. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata arusnya juga berubah kan? Kalau hambatannya dirubah, arusnya juga berubah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan di rangkaian seri ini, perhatikan lihat. Hambatannya saya rubah-rubah. Oke, hambatannya sudah saya rubah-rubah. R1, R2, R3 ini sudah berubah-ubah semua hambatannya. Ya. Hambatannya sudah berubah-ubah. R1, R2, R3. Tapi nilai arus yang muncul di sini sama atau tidak? Sama ya? Sama nggak ini? Ini 1, ya sama. Oke. Sama. Ternyata arus yang mengalir adalah sama. Jadi di rangkaian seri ini arus yang mengalir di setiap hambatan itu sama walaupun hambatannya berbeda-beda. Nah, sekarang di sini ada beda potensial ya. Kita akan lihat di sini. Kita kasih mana ya? Nah, oke. Ini ada kasih namanya voltmeter. Kita akan lihat tegangan di hambatan 1. Kita lihat di sini, tegangan di hambatan 1. Berapa nilainya? Nilainya berapa ini? Tegangan di hambatan 1 berapa? 6. 6 volt. 6. Sekarang kalau di hambatan 2 8. 8. 2. Oke, sekarang kalau di hambatan ketiga, ini sama ini. 1. 1 ya? Beda-beda apa sama? Beda-beda. Ini kalau ini hambatannya tak ganti lagi. Kalau ini 2. Berubah nggak tegangannya? Berubah. Iya, berubah. Di sini berubah lagi nggak? Lihat. Berubah lagi nggak? Berubah. Ini ambil lagi misalkan ini jadi 4. Berubah nggak? Berubah? Iya. Berubah. Dengan yang tadi berubah nggak? Berubah ya? Oke, ini berubah. Sudah berubah. Ini jadi 1,5. Sekarang yang ini. Jadi berapa? 4,5. Oke, nah sekarang perhatikan perubahannya ya. Kalian catat dan nanti diperhatikan. Catat perubahannya. Di hambatan 1 tegangannya berapa? 4,5. 4,5. Oke, dicatat. Hambatan 1 berapa? 4,5. Oke.
Sekarang kita akan beda. Ini hambatan 2. Tegangannya berapa? 3. 3. Tadi berapa yang hambatan 1? 4,5. 4,5. Sekarang yang hambatan 2? 3. 3. Oke, nah sekarang ke hambatan 3. Tegangannya berapa? 1,5. 1,5. 1,5. 5. Oke. 5. Oke, ulang ya. Hambatan 1, tegangannya berapa? 4,5. 4,5. Hambatan kedua? 3. 3. 3. Oke, bagus. Tegangan di hambatan ketiga? 1,5. 1,5. Oke, bagus banget. Bagus banget. Nah, sekarang angka-angka itu kalian perhatikan dengan sebaik-baiknya. Apakah ada sesuatu yang mungkin kalau angka itu dijumlah, dikurang, dikali, dibagi, itu akan ada muncul angka cantik mungkin yang nanti malam keluar. Oke. Angka tadi, angka yang muncul tadi, coba kalian jumlah, kalian kurang. Atau mungkin dijumlah dulu, atau dikurang dulu, atau dikali dulu, atau dibagi, nggak bisa ya. Oke, sekarang coba dulu dijumlah dulu, kira-kira bisa nggak dijumlah dulu. Ada yang sudah selesai menjumlah, silakan tunjuk tangan. Silakan buka mic, kemudian menyebutkan jumlahnya. 9. 9. 9. Oh, itu dong, banyak banget. Oke, sudah semua ya. Jadi nanti jumlah ketemunya berapa? 9. Bagus. Nah, kalian perhatikan, adakah angka 9 di rangkaian itu? Di rangkaian ini ada angka 9? Ada. Di mana angka 9? Ada. Di mana? Tegangan. Di tegangan. Tegangan. Bagus. Ada di tegangan sumber. Ada di tegangan sumber, di sumber tegangan ini. Oke. Bagus. Nah, sekarang kalian perhatikan itu. Jadi polanya diperhatikan. Nanti saya akan rubah besar tegangan. Coba nanti kalian jumlah lagi apakah sama atau tidak itu ya. Ini kejadian yang luar biasa ini ya. Coba ya, nanti saya rubah dulu ini hambatannya, kita ukur lagi tegangannya. Apakah nanti kalau dijumlah akan sama dengan tegangan sumber? Oke. Nanti kalian berarti bisa menemukan sesuatu di situ. Oke. Lagi. Saya akan coba rubah hambatannya di sini. Ya, nilai hambatannya kita rubah lagi. Kita rubah lagi di sini. Rubah lagi biar tambah mumet gitu ya. Dirubah lagi, ini dirubah lagi biar angkanya kepenak. Itu udah 5 sudah ada ya. Tambah banyak 10 misalkan. Oke. Oke, sekarang hambatannya sudah saya rubah. Nah, sekarang coba kalian cek tegangannya ya, dicatat lagi apakah nanti tegangannya sama dengan tegangan sumber di sini. Oke. Kita perhatikan bersama-sama. Ini bukan sulap, bukan sihir. Kita lihat yang hambatan pertama. Kalian catat ya. Angkanya 0,0 nih. 1,96. Ya, dicatat. Tegangan 1, tegangan di hambatan 1 itu 1,96. Ya. Wah, Pak Guru juga nggak nulis ini. 1,96. Oke. Terus di hambatan kedua
3,13. 3,13. Sudah ditulis anak-anak? Sudah. Ya. Kon dhewe jawab dhewe. Oke. Sekarang hambatan ketiga. Tegangannya adalah 3,91. 3,91. Oke, sudah ditulis? Sudah. Ulang ya. Ulang ya. 1,96, 3,13, 3,91. Oke. Nah, oke, sekarang dijumlahkan itu tegangan di hambatan 1, tegangan di hambatan 2, dan tegangan di hambatan 3. Ayo, silakan dijumlah. Ketemunya berapa yang sudah, Cung? 9. 9. Oh, bagus, Mbak Uti. 9. 7,110. 7, ada 7 itu. Mestinya 9. 9. 9. Oke, yang 9. yang tadi ketemu 7 ya. Mungkin itu tadi belum nambah 1 yang belakangan itu ya. Oke. Jadi ketemunya sama 9 ya? Iya. Iya, bagus. Jadi ternyata kalau dijumlahkan itu tegangan yang ada di hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3 ketemunya sama dengan tegangan sumber. Nah, itulah karakteristik atau ciri sifat dari hambatan seri. Ya, rangkaian hambatan seri itu. Ya, rangkaian hambatan seri. Jadi dari hambatan-hambatan ini ternyata tegangannya berbeda-beda. Ya, tegangannya berbeda-beda. Oke? Sudah paham ya? Belum? Sudah, ya. Jadi perhatikan yang sama, ya, yang sama dan yang beda. Oke, yang sama dan yang beda. Yang sama semua nilainya apanya? Dari rangkaian seri itu yang sama apanya? Tegangannya atau arusnya? Yang sama arusnya, bagus. Sipa ya, bagus. Arusnya sama. Yang berbeda apanya tadi? Hambatan. Hambatan berbeda, bagus. Hambatan. Selain hambatan, apanya lagi yang berbeda tadi? Hambatan. Apa? Suaranya. Ya, tegangan. Iya, tegangan. Ya, tegangannya berbeda-beda. Jadi tegangan di tiap-tiap hambatan itu nilainya berbeda-beda. Jadi ternyata kalau arus listrik itu walaupun hambatannya berbeda-beda, berubah-ubah, tapi arus yang mengalir tetap sama, gitu ya. Gitu. Sedangkan hambatannya sedangkan arusnya sama, tegangannya berbeda. Oke. Ya, kita stop share dulu ya. Oke, jadi bisa dicatat dulu di rangkaian seri itu. Jadi catat nggih bahwa dalam rangkaian seri itu arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan besarnya sama. Kecepatan ya? Ya, enggak apa-apa. Arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan besarnya sama. Sedangkan tegangannya apa tadi berbeda. Oke, bisa ditulis dulu sambil-sambil. Oke, sudah ditulis ya? Sudah simpan baik-baik ya? Oke.
Oke, sudah? Sudah tulis ya? Oke, besarnya hambatan sama. Sekarang kita akan rangkaian ke rangkaian paralel. Tadi apa? Seri ya. Sekarang kita akan coba ke rangkaian paralel. Kita buka dulu. Tadi maaf keklik jadi tertutup ya. Ke rangkaian paralel. Sebentar saya buka dulu. Jadi mungkin ada yang bisa mengulangi sambil saya membuka jendela baru lagi. Apa karakteristik tadi yang dari rangkaian seri, apanya yang sama dan apanya yang berbeda dari tiap-tiap hambatan? Ada yang mau mengulang? Silakan. Arus yang mengalir sama. Arus yang mengalir tiap-tiap hambatan sama, tegangannya berbeda. Tegangannya berbeda. Iya. Beda. Tegangannya berbeda. Bagus. Beda. Ya, jadi yang arusnya sama, tegangannya berbeda. Beda. Jadi kalau misalkan kita mau tahu fungsinya, kira-kira fungsi dari rangkaian seri itu untuk apa? Ada yang tahu kira-kira bisa menyimpulkan mungkin? Kan arusnya sama, yang berbeda apa tadi? Tegangan. Tegangan. Berarti sakjennya itu fungsi dari rangkaian seri itu digunakan untuk apa? Ya? Ada yang tahu? Terlalu susah ya. Ada yang tahu? Fungsinya untuk kira-kira untuk apa? Untuk apa? Untuk membagi. Jadi kalau untuk membagi tegangan. Siapa itu yang menjawab ya? Waduh, tidak kelihatan wajahnya. Ya, jadi tegangan rangkaian rangkaian hambatan seri itu digunakan untuk tegangan ya. Jadi kenapa kok disusun secara seri? Ternyata itu hambatan itu disusun secara seri, fungsinya adalah untuk membagi tegangan ya. Tegangan. Ya. Bagus. Ya. Kok belum buka-buka ya? Oke, bisa buka ini. Sekarang kita akan simulasikan yang rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel berarti ini kita bikin seperti ini. Ya. Terus ini baterainya ada di sini misalkan. Terus saklarnya ada di sini misalkan. Ya. Kita akan pasang di sini ampere meter 1, 2, 3 atau 3 ampere meter. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Oke. Bedanya rangkaian seri, paralel dengan seri itu kalau rangkaian paralel ini dijadikan satu, ya. Ujung-ujungnya itu dijadikan satu. Nah, ini kita hubungkan dengan lampu, dengan hambatan ya. Hambatan juga sama. Oke. Ini harusnya kalian yang bikin kayak gini ya, tapi ternyata dicoba kemarin agak susah dengan HP. Oke, kita sekarang lihat. Oh iya, di sini ada ampere meter lagi yang apa namanya? Ini untuk mengukur arus pada rangkaian arus utamanya. Oke, ya. Sudah jadi ini rangkaiannya namanya rangkaian paralel. Jadi kalau paralel itu ujung-ujung ini, ujung-ujung lampunya salah satu ujungnya dijadikan satu, ya.
ujung yang sini juga dijadikan 1 dihubungkan dengan kutub positif, kutub negatif, yang sini dengan kutub positif. Oke, ini rangkaian paralel. Sudah jadi rangkaian paralelnya. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai dari tegangan arus dan tegangan arus dan hambatannya. Oke, untuk tegangannya kita buat misalkan 12 volt. Ya, oke, 12 volt. Terus ini hambatan di sini supaya nggak sama dengan yang ini, kita buat misalkan ini hambatannya 12 ohm. Kemudian yang hambatan kedua kita bikin berapa ya? 6 ohm misalkan. Nah, dan yang ketiga ini misalkan kita buat jadi misalkan 4 ohm. Oke. Nah. Oh, ini 3 ohm. Oke. Nyala lampunya lebih terang dari yang tadi ya. Oke, nanti itu pembahasannya beda lagi. Oke. Sekarang perhatikan di sini. Hambatannya berbeda. Ya kan? Hambatannya berbeda. Hambatannya berbeda. 12 ohm, 6 ohm, 3 ohm. Anggap ini R1-nya 12 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 3 ohm. Oke. Terus di sini arus yang mengalir ke hambatan 1 nilainya adalah 1 ohm. Nilai arus yang mengalir di hambatan kedua adalah 2 ohm. Dan arus yang mengalir pada hambatan ketiga itu adalah 4 ohm. Sedangkan arus utamanya, arus yang mengalir pada rangkaian ini, arus utamanya besarnya adalah 7 ampere. 1 ampere, 2 ampere, 4 ampere tadi ya. Oke. Nah, jadi di rangkaian paralel itu ada yang berbeda. Apanya yang berbeda? Halo, saudara. Yang berbeda apanya ini? Tegangan. Tegangan. Tegangannya belum diukur. Ini apa? 2 ampere, 1 ampere, 4 ampere ini apanya? Arus listrik. Iya, arus listrik. Arus listrik. Arus di hambatan 1, arus di hambatan 2, arus di hambatan 3, dan arus utamanya sama atau beda? Beda. Beda. Beda ya. Nah, sekarang arusnya beda ya. Hambatannya beda. Arusnya juga Beda. Oke, nah sekarang kita lihat. Kita akan ukur apa namanya? Kita akan ukur tegangannya. Oke, kita akan ukur tegangannya. Perhatikan. Tegangan di R1 di lampu 1. Kita ukur tegangannya. Berapa volt? Lalu saudara berapa? 12. 12 volt. 12. Oke. 12. Sekarang yang di hambatan kedua berapa volt? 6. 12. 12. Sekarang 11. tegangan yang di hambatan 3 berapa? Ini tegangannya berapa? 12. 12. 12. Iya, 12. 12. Hambatan 1 12. Tegangan utamanya berapa di sini? 12. 12. Sama atau tidak? Sama. 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 Oh, pinter. Berarti yang sama apanya tadi? Tegangan. 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 Ya, yang beda apanya? Yang beda apanya? Arus. Arus. Ya, bagus. Nah, sekarang coba identifikasi arusnya. Arus yang ngalir di hambatan 1 nilainya berapa?
1 ampere. Ampere. Yang di hambatan 2 berapa? 2 ampere. 2 ampere. Yang masuk ke hambatan 3 berapa? 4 ampere. 4 ampere. Terus ini arus utamanya berapa? 7 ampere. 7 ampere. Kira-kira 7 ini diperoleh dari mana? Gimana? Satu Arus 1 ditambah arus 2 tambah arus 3. 2 tambah arus 3. Iya, betul, pintar. Jadi ada arus 1, Arus 1 tambah arus 3 itu ketemunya arus utama, ya. 1 tambah 2 tambah 4 itu ketemunya 7. 7. 4. Masuk 4. 7. Iya. 1 tambah 2 tambah 4 itu ketemunya 7. Jadi, 7. nah, sekarang coba kalian simpulkan bedanya rangkaian seri dengan rangkaian paralel apa? Oke, sebelumnya kita kuatkan dulu di rangkaian paralel. Di rangkaian paralel berarti yang sama apanya tadi? Tegangannya. Tegangan. Pintar. Yang berbeda apanya? Arusnya. Arus. Jadi kuas arusnya yang berbeda. Kalau rangkaian seri? Arusnya yang berbeda, tegangannya yang sama. Arusnya yang sama, tegangannya yang beda. Arus sama Hambatan tegangan berbeda. Oh iya, no hambatan berbeda. Oke, kita tinjau hanya tegangan dan arus, oke? Arus. Ya. Ulangi yang seri apanya yang sama dan apanya yang beda? Arus yang tiap-tiap hambatan sama, tegangannya berbeda. Tegangannya berbeda. Hambatan berbeda. Bagus. Arusnya sama, tegangannya berbeda. Nah, sekarang kalau Beda. ya, sekarang kalau yang rangkaian paralel, apanya yang sama dan apanya yang beda? Tegangannya sama, arusnya berbeda. Ya, tegangannya sama, arusnya Yang berbeda, tegangan berbeda. ya bagus. Nah, sekarang kalau tadi rangkaian seri digunakan untuk membagi apa tadi? Membagi tegangan. Tegangan. Berarti kalau rangkaian paralel itu digunakan untuk membagi apa? Membagi arus. Membagi arus, ya pintar. Jadi ternyata karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel kalian sudah pahami semua. Karakteristiknya adalah 1, kalau rangkaian seri tadi apanya yang sama? Arus. Arusnya sama. Beda apanya? Arus. Tegangan. Tegangan. Oke. Jadi rangkaian seri Tegangan. apa? Rangkaian seri berfungsi sebagai apa? Pembagi apa? Tegangan. Pembagi tegangan. Itu karakteristik. Membagi tegangan. Ya betul. Itu karakteristik Tegangan. seri. Iya, pinter. Berarti kalau sekarang rangkaian paralel, karakteristiknya 1 apa? Tegangannya sama. Ini sama, bagus. Yang kedua? Arusnya berbeda. Arusnya berbeda. Dia berfungsi sebagai Membagi arus. pembagi. Tegangannya sama, arusnya berbeda. Iya. Arusnya berbeda. Bagus, iya. Ya, udah pintar-pintar semua ya. Pak Guru kalah pokoknya kayak gini ya. Oke, sudah. Kurang menit mana ya? Waktu saya sudah hampir habis ya. Oke, jadi itu nanti apa namanya hasilnya ini sekarang ini hasilnya bagaimana ini ya? Kalian sudah ditulis tadi ya. Nah sekarang ini coba di screenshot ya. Nah, oke, nilai-nilai yang ada di sini itu kalian catat atau kalian screenshot ya. Screenshot yang ini dulu. Sekarang di screenshot dulu. Sudah? Udah. Oke, sudah di screenshot yang rangkaian paralel. Sekarang saya akan rubah rangkaian serinya. Kalian screenshot ya, sebentar. Saya rubah dulu, jangan di screenshot dulu. Saya rubah dulu, jangan di screenshot dulu. Saya agak lupa tadi.
Oke. Nah, sekarang ini kalian catat dulu tegangannya ada di sini. Tegangan di sini berapa ya? Oke. Tulis tegangannya. Sudah? Tegangan di R1 sudah? 2 volt. Ya, tegangan di hambatan 2. Oke, sudah. 2, 3. Sekarang tegangan di Oke, sudah ya. Nah, sekarang ini di screenshot. Nah, ya. Silakan di screenshot. Sudah ya, di screenshot. Oke. Sudah di screenshot ya. Oke, sudah. Nah, sekarang saya akan membagikan LKS untuk saya akan bagikan LKS lembar kerja dari tadi yang dibuat ya. Lembar kerjanya mana? Kita bagikan dulu ya. Oke, nanti linknya saya kasih kirim ke WA ya. Nah, nanti kalian isi lembar kerja itu untuk kalian isi dan kalian simpulkan ya. Oke. Untuk lembar LK sudah saya share di grup WA dan juga akan saya share di di chat ya. Ya. Jadi dari data-data yang ada tadi silakan kalian isi ya di dalam lembar kerja itu, lembar kerja online nanti supaya bisa saya dapatkan hasil pekerjaan kalian, hasil pengamalan kalian dalam bentuk lembar kerja. Oke. Saya kira waktu saya tinggal 5 menit. Kita bisa simpulkan ya. Atau mungkin ada yang mau menyimpulkan apa tuh karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Silakan, ada yang mau menyampaikan. Rangkaian tadi kan sudah ditulis. Oke, satu dulu. Karakteristik rangkaian seri. Siapa yang bisa menyampaikan? Ya, silakan. Tri Muslihatun. Tri Muslihatun, ya. Silakan. Arus yang mengalir tiap-tiap hambatan sama, tegangannya berbeda, berfungsi membagi tegangan. Oke, bagus. Sudah ya. Yang lain, sekarang yang rangkaian paralel. Yang lain, yuk. Siapa? Saya, Uti, ya silakan Uti. arusnya berbeda. Paralel ya Pak? Iya, paralel. Arusnya. Aduh, mati. Ulangi. Suara di unmute dulu. Uti mana? Ya. Ya. Yang paralel. Ya, yang paralel. Tegangannya sama, arusnya berbeda, dan karakteristik pada paralel membagi arus. Ya, bagus ya. Oke, sudah dapat clue-nya di situ ya. Jadi kesimpulannya adalah karakteristik dari masing-masing rangkaian hambatan. Jadi kenapa kok ada rangkaian seri, rangkaian paralel itu kalian sudah paham semua fungsinya ya. Karena dari karakteristik itulah maka orang membuat rangkaian suatu hambatan atau alat listrik itu digunakan secara seri atau paralel. Oke. Setelah ini kalian kerjakan lembar kerjanya secara online seperti biasa dan saya kasih waktu sampai nanti ya. Karena waktu kita sudah habis, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan.
kita foto dulu ya, mumpung ada Pak Wahyudi ini. Silakan dihidupkan kameranya semua, kita foto dulu bersama. Tanjung, Wahyu, silakan dihidupkan kameranya. Iya, Tanjung, Tunjung mau Tanjung nih. Tunjung, Syifa, Zulfa, kameranya dihidupkan. Anissa, Lilis, Lilis masih hidup. Lilis tadi muncul terus ini menghilang. Oke, sudah. Wahyu. Oke, Syifa. Syifa baterainya habis biasanya. Oke. Mana Syifa? Oke, hidupkan dulu, kita foto dulu dengan Pak Wahyu. Oke, siap. Hadap kamera. Kita hitung 1 sampai 100. 1, 2, 100. Oh, sudah ya. Oh, Syifa mah hilang. Oke. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar ya. Untuk materi berikutnya bisa kalian buka di Google Classroom ya. Tadi malam saya sudah meng-share materi lengkap dari dari listrik dinamis ini. Silakan bisa dibuka di Google Classroom dan kita nanti untuk LK-nya juga dikerjakan. Oke. Demikian dari saya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa untuk meninggalkan kelas. Oke. Oke, bisa untuk meninggalkan kelas ya.